different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzuraiza Fajardianti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan prodi saya adalah Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, dan Pancasila dalam kajian filsafat. Untuk pembahasan materi yang pertama, yakni Pancasila dalam kajian sejarah. Latar belakang sejarah, Pancasila dirumuskan saat bangsa Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Pada masa ini, Indonesia memerlukan dasar negara yang bisa menjadi pijakan dalam membangun negara yang merdeka dan bersatu. Proses perumusan Pancasila. Pancasila lahir melalui proses panjang, diawali dengan sidang-sidang BPUPKI atau disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota lainnya. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 bulan Juni di tahun 1945. Sidang BPUPKI dan PPKI. Sidang BPUPKI pertama kali berlangsung pada bulan Mei sampai bulan Juni 1945. Pada sidang kedua, perumusan Pancasila dibahas lebih lanjut dengan disepakati 5 sila yang dikenal saat ini, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara melalui Piagam Jakarta dan beberapa perubahan. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila kemudian menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi pedoman dasar bagi bangsa Indonesia. Perkembangan dan implementasi Pancasila. Pada Orde Lama, di masa ini Pancasila dipergunakan untuk memperkuat ideologi negara. Namun, seringkali interpretasinya cenderung sesuai dengan pandangan Soekarno. Dan pada Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi negara yang diajarkan di sekolah-sekolah seperti P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Diperkenalkan namun sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Reformasi era modern. Setelah reformasi di tahun 1998, Pancasila mengalami revitalisasi sebagai nilai dasar kebangsaan yang lebih demokratis, pluralis, dan terbuka terhadap perbedaan. Pancasila dalam konteks kekinian. Pancasila kini dipahami sebagai dasar filosofi yang mengedepankan persatuan, kemanusiaan, keadilan, serta prinsip demokrasi dan ketuhanan. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti program pendidikan karakter dan pembinaan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Materi kedua, yakni Pancasila dalam perspektif ideologi. Definisi ideologi. Ideologi adalah kumpulan nilai,
keyakinan, dan pandangan hidup yang menjadi pedoman bagi suatu bangsa dan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bukan ideologi yang kaku atau tertutup. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, artinya dapat berkembang dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman, tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. 5 sila sebagai nilai dasar ideologi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan, menghormati keberagaman agama dan kepercayaan, serta menjunjung tinggi kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pada pentingnya sikap saling menghargai, menjunjung kemanusiaan, dan berperilaku adil, serta beradab terhadap sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi semangat kebangsaan, kesatuan, dan persatuan dalam keberagaman, serta menolak segala bentuk separatisme atau radikalisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengutamakan demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berfokus pada kebijakan serta keterwakilan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta pemerataan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Perbandingan Pancasila dengan ideologi lain. Kapitalisme. Ideologi kapitalisme menekankan kebebasan individu dan ekonomi pasar. Berbeda dengan kapitalisme, Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama dengan asas keadilan sosial. Sosialisme mengedepankan peran negara dalam mengatur ekonomi demi kesejahteraan bersama. Meskipun ada persamaan dalam sosialisme mengedepankan peran negara dalam mengatur ekonomi demi kesejahteraan bersama. Meskipun ada persamaan dalam tujuan keadilan sosial, Pancasila tidak bersifat totalitarian atau memusatkan kekuasaan pada negara secara mutlak. Liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dan demokrasi individual. Pancasila musyawarah dan mufakat yang berbeda dari sistem demokrasi liberal yang lebih individualistis. Komunisme menghapuskan kepemilikan pribadi dan sering berlandaskan pada materialisme. Pancasila menolak komunisme karena bertentangan dengan asas ketuhanan dan kemanusiaan yang adil serta beradab. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Fleksibilitas dan implementasi sebagai ideologi terbuka, Pancasila memungkinkan adanya penyesuaian dalam penerapan kebijakan dan peraturan, dengan tetap berpegang pada esensi 5 silanya. Implementasi dan tantangan ideologi Pancasila. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam menghormati perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan persatuan. Tantangan globalisasi. Pancasila menghadapi tantangan dari ideologi luar dan arus globalisasi yang bisa mengurus nilai-nilai lokal seperti kapitalisme dan eksploitatif atau radikalisme. Pendidikan Pancasila dan penguatan karakter menjadi penting agar masyarakat tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negara.
Materi yang ketiga yakni Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam kajian filsafat, Pancasila dipandang sebagai sistem filsafat yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi Pancasila berkaitan dengan keberadaan manusia yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Manusia dipandang sebagai makhluk bertuhan, berakhlak, dan berkehidupan bersama dalam masyarakat yang harmonis. Epistemologi Pancasila, sumber pengetahuan dalam Pancasila, adalah pengalaman bangsa Indonesia yang hidup keberagaman. Nilai-nilai Pancasila lahir dari kebijaksanaan lokal dan kebiasaan hidup bergotong royong, yang menjadi dasar bagaimana cara masyarakat Indonesia memperoleh dan menyampaikan pengetahuan. Aksiologi Pancasila. Dalam nilai aksiologi atau nilai moral, Pancasila mendorong kehidupan yang berlandaskan kebaikan, keadilan, dan kesetaraan. Setiap sila Pancasila memiliki nilai moral yang mengarahkan manusia Indonesia untuk hidup bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan bersama. Pancasila sebagai etika politik, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai panduan etis dalam kehidupan politik. Etika Pancasila mencakup pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Berikut adalah penutup dan kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan hukum di Indonesia. Menciptakan pedoman hidup yang sesuai dengan karakter bangsa. Sebagai ideologi yang fleksibel namun konsisten, Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga nilai-nilainya tetap relevan dalam perkembangan zaman modern. Pengembangan dan implementasi Pancasila penting bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga lingkungan kerja dan bermasyarakat. Nah, dengan pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai panduan hidup yang menyatukan masyarakat Indonesia dalam keberagaman yang harmonis. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagimu negeri jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Bamai jauh Bamanapun di sana Bamanapun di sana Batamu lawan Adinda Adinda inang bidadara sama layang inang bidadara sama layang. Sayang sipatokaan makai go gorokan sayang sipatokaan makai go gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami,
putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.